Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Pinanda. Saya dari Fakultas Pendidikan Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kampus 2 Kasongan. Di sini saya akan memberikan pengertian ilmu sosiologi, sejarah, dan ruang lingkupnya. Buat Grames yang baru masuk SMA, mungkin masih asing dengan mata pelajaran sosiologi ini. Karena mata pelajaran sosiologi ini tergolong ke dalam kelompok ilmu pengetahuan sosial yang penting untuk kamu pahami. Secara singkat, sosiologi ini mempelajari kehidupan masyarakat dan objeknya sendiri adalah kehidupan manusia. Banyak sekali orang yang tertarik untuk mendalami ilmu ini, apalagi mereka yang sering mempertanyakan suatu fenomena di masyarakat. Uniknya, meskipun mempelajari kehidupan masyarakat, sosiologi tidak dipengaruhi oleh filsafat dan menjadi ilmu murni yang berdiri sendiri. Meski pada awal kemunculannya, sosiologi ini sangat dipengaruhi oleh filsafat. Jika Grames juga tertarik mempelajari ilmu sosial atau ilmu sosiologi ini, ada beberapa hal yang penting harus kamu ketahui, seperti pengertian, ruang lingkup, jenis-jenis, dan lain-lain, untuk membantu teman-teman atau Grames supaya memahami semua itu. Pengertian sosiologi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, sosiologi mempunyai arti sebagai pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Sementara secara harfiah, sosiologi berasal dari gabungan dua kata, yaitu sosios dan logos, dan dalam bahasa Latin yang berarti kawan, dengan logos, bahasa Yunani yang bermakna ilmu pengetahuan. Maka bisa disimpulkan bahwa sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu pengetahuan ini mempelajari perilaku manusia dan masyarakat dalam sebuah kelompok yang sedang dibangun. Contohnya kelompok tersebut adalah keluarga, suku bangsa, negara, sampai organisasi politik. Pada tahun 1838, seorang ilmuwan asal Prancis yang bernama Auguste Comte memperkenalkan istilah sosiologi di dalam bukunya Cours de la Psychologie Positive. Comte mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan sosiologi hingga dirinya mendapat gelar The Father of Sociology. Sejarah itu juga mencatat ada 4 tokoh lain yang menjadi penemu besar dalam bidang ini. Antara lain Karl Max Weber, Herbert Specht, dan Emil Durkheim. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di pengertiannya. Di sini kita akan berbicara tentang sejarah ilmu sosiologi ini. Meskipun disebut sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat, kemunculan sosiologi masih tergolong baru, bahkan jika dibandingkan dengan ilmu pengetahuan mengenai masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, sosiologi ini juga dikatakan muncul sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Sebagai buktinya, 2 filsuf besar di zaman Yunani kuno, yaitu Aristoteles dan Plato, pernah menulis buku tentang menciptakan sebuah masyarakat yang adil serta bahagia. Ada juga Ibnu Khaldun, cendekiawan dari timur, yang menulis tentang integrasi sosial dan peradaban manusia di abad ke-14. 3 karya tersebut sudah ada jauh sebelum sosiologi ditemukan.
Untuk teman-teman yang penasaran tentang ilmu sosiologi ini, mari simak baik-baik penjelasan saya. Pada perkembangan ilmu ini, para penggagasnya menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mencari orientasi yang sesuai dengan bidang ini. Menariknya, di awal mula kemunculan sosiologi banyak terjadi peristiwa bersejarah dalam peradaban manusia. Dua di antaranya bahkan mempunyai pengaruh terhadap perkembangan ilmu sosiologi ini. Pertama adalah revolusi politik yang terjadi di Prancis pada abad ke-18 sampai 15. Peristiwa ini membuat fokus sosiologi bergeser kepada pembuatan ketertiban dan perubahan sosial. Yang kedua adalah revolusi industri yang menjadi titik kemunculan kapitalisme serta sosialisme. Hal ini juga turut mempengaruhi perkembangan ilmu sosiologi. Selama abad ke-18, tercatat ada 3 tokoh yang secara spesifik membahas tentang sosiologi ini. Yang pertama, Herbert Specht pada tahun 1876. Lalu Lester V. Wright pada tahun 1883 dan Emil Durkheim di abad ke-19. Ada 2 nama terkenal yang cukup berpengaruh pada sosiologi, yaitu Max Weber serta Karl Marx. Saat memasuki abad 20, sosiologi berkembang lumayan cepat menjadi bagian dari ilmu sosial. Saat ini banyak ilmuwan mempelajari sosiologi karena kehadiran urbanisasi dan industrialisasi yang masif di daerah perkotaan Amerika Serikat. Setelah abad ke-21, lahirlah aliran baru sosiologi yang saling mengkritik satu sama lain, seperti poststrukturalisme, postandrisme, postkolonialisme, dan postpositisme. Ada Georg Rieger yang mendukung pergerakan ini dengan rumusannya mengenai sosiologi sebagai studi yang memuat paradigma plural. Kamu bisa mempelajari ilmu ini, salah satu dari aliran tersebut. Tidak cukup sampai di sini. Sekarang kita akan membahas tentang ruang lingkup sosiologi. Sebenarnya, ruang lingkup sosiologi sendiri sangat luas karena mencakup hampir seluruh bidang yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, pendidikan, politik, agama, dan kebudayaan. Pastinya semua bidang tersebut dilihat dari perspektif sosiologi. Dengan kata lain, ilmu ini juga mencakup interaksi sosial yang terjadi antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, serta individu dengan kelompok. Akan tetapi, pada hakikatnya, sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari struktur sosial memiliki 3 ruang lingkup. Utamanya, yang pertama, ilmu sosial. Social critique. Sosiologi bukan sebagai ilmu alam atau ilmu pasti yang menyangkut perbedaan isinya. Sebaliknya, ilmu sosiologi ini adalah ilmu yang kategoris atau hanya fokus kepada apa yang sedang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi atau sudah terjadi. Sosiologi juga tidak menentukan kemana arah perkembangan sebuah proses kehidupan. Yang kedua, ilmu murni atau force critique. Sosiologi juga merupakan ilmu pengetahuan yang sangat murni karena tujuannya adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang dalam tentang masyarakat, bukan untuk menggunakan pengetahuan tersebut kepada masyarakat. Akan tetapi, kalau kita berbicara tentang ilmu murni ini, sosiologi juga bisa digunakan dalam berbagai hal. Contohnya seperti administrasi,
diplomasi, psikologi, bahkan pembuatan sebuah undang-undang. Karena dia digunakan untuk memperoleh fakta-fakta yang digunakan sebagai jalan keluar dari masalah yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, ilmu sosiologi ini sebagai abstrak speech. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi juga termasuk ilmu abstrak atau ilmu konkret. Artinya, dia memperhatikan bentuk serta pola peristiwa yang ada di masyarakat. Tujuan lain dari sosiologi juga bisa digunakan untuk mendapatkan pengertian serta pola umum yang meneliti dan mencari prinsip atau hukum dari interaksi. Contohnya seperti antar manusia, hakikat, isi, bentuk, dan struktur masyarakat. Sekarang kita akan berbicara tentang ciri-ciri utama sosiologi. Yang pertama, teoritis. Ciri yang pertama ini ialah sosiologi selalu berusaha menyusun sebuah abstraksi yang berupa kesimpulan tentang hubungan, sebab akibat dari berbagai gejala sosial yang diteliti dengan berdasarkan kepada hasil pengamatan empiris. Yang kedua, empiris. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan berdasar kepada realitas. Sosiologi yang benar-benar terjadi ini atau terjadi di lapangan atau masyarakat dan bukan merupakan sebuah spekulasi. Non-etis. Tugas sosiologi bukan untuk menentukan mana yang baik dan buruk dalam permasalahan. Ilmu yang satu ini fokus memberikan penjelasan yang logis tentang latar belakang fenomena tertentu. Yang terakhir, kumulatif. Kumulatif artinya sebuah argumen tentang fenomena tertentu. Dalam sosiologi harus berlandaskan kumpulan beberapa teori yang sudah ada sebelumnya. Teori sosial atau kumulatif ini juga membentuk dari seperangkat paradigma, hipotesis, argumen, dan gagasan yang digunakan untuk menganalisis suatu fenomena sosial. Maka, ketika kedua teori ini dibandingkan terlihat jelas bahwa teori sosial tidak terlalu memperhatikan sisi objektifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk materi sosiologi saya hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila salah kata, saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.